Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denta dengan NPM F1B019-017 dari Prodi E1 Kimia. Di sini saya akan menjelaskan dua soal yang sebelumnya sudah saya jawab. Yang pertama itu, Anda harus berkendara 300 km untuk melakukan wawancara. Wawancara akan dilakukan pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Anda berencana untuk berkendara dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi, Anda berangkat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk memberi waktu tambahan, Anda mengemudi dengan kecepatan itu 100 km pertama. Tapi kemudian pekerjaan konstruksi memaksa Anda memperlambat hingga 40 km per jam. Untuk 40 km berapa kecepatan paling sedikit yang diperlukan untuk sisa perjalanan agar tiba tepat waktu untuk wawancara? Dari soal dapat diketahui bahwa D-nya adalah 300 km, T0-nya adalah pada pukul 8 pagi, dan TF-nya adalah 11:15 WIB. Dan untuk L1-nya yaitu 100 km, dan L2-nya adalah 40 km per jam. V1-nya 100 km per jam, dan V2-nya ada 40 km per jam. Lalu ditanya yaitu V3. Untuk penyelesaiannya yaitu pertama, dicari L3-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus L3 sama dengan D dikurang L1 dikurang L2. Jadi 300 km dikurang 100 km dan 40 km didapatlah L3-nya yaitu sebesar 160 km. Lalu berikutnya dicari delta T-nya. Delta T sama dengan TF dikurang T0 sama dengan di mana TF-nya adalah pukul 11:15 WIB dan T0-nya adalah pada pukul 8 pagi. Dan didapat 3,15 WIB atau 3,15 jam. 3,15 menit itu 15 menit jika dikonversi ke jam yaitu adalah 0,25 jam. Jadi waktu tenggang dari waktu berangkat untuk menuju waktu wawancara yaitu 3,25 jam atau 3 jam 15 menit. Kemudian untuk mencari T1-nya yaitu dengan rumus T1 sama dengan L1 per V1, di mana L1 adalah 100 km dan V1 adalah 100 km per jam, sehingga didapat T1 adalah 1 jam. Kemudian untuk T2-nya yaitu L2 dibagi V2 dengan 40 km per 40 km per jam juga didapat hasilnya 1 jam. Kemudian untuk mencari T3 yaitu delta T dikurang T1 dan T2, di mana 3,25 jam dikurang 1 jam untuk T1 dan 1 jam untuk T2, maka didapat hasilnya 1,25 jam atau 1 jam 15 menit. Kemudian untuk V3 yaitu L3 dibagi T3 sama dengan 160 km dibagi 1,25
jam, yaitu didapat hasilnya 128 km per jam. Jadi, kecepatan paling sedikit yang diperlukan untuk sisa perjalanan adalah 128 km per jam. Kemudian, untuk soal yang kedua, sebuah elektron memiliki percepatan konstan 3,2 meter per sekon kuadrat pada saat tertentu. Kecepatannya adalah 9,6 meter per sekon. Pertanyaannya, berapa kecepatannya pada 2,5 sekon sebelumnya dan 2,5 sekon sesudahnya? Maka dapat diketahui V-nya adalah 9,6 meter per sekon, lalu untuk A-nya adalah 3,2 meter per sekon kuadrat. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama menyelesaikan bagian A dulu, di mana yang ditanya adalah 2,5 sekon sebelumnya. Menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah AT, di mana V adalah 9,6 meter per sekon sama dengan V0 ditambah 3,2 meter per sekon kuadrat dikali 2,5 sekon. Kemudian V0 sama dengan 9,6 dikurang 3,2 dikali 2,5. Maka didapat V0 sama dengan 9,6 dikurang 8 dan hasilnya adalah 1,6 sekon. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu 2,5 sekon kemudian. PF sama dengan V ditambah AT, di mana V adalah 9,6 meter per sekon ditambah 3,2 meter per sekon kuadrat dikali 2,5 sekon, yaitu 9,6 ditambah 8 sekon, maka dapat diketahui nilai VF adalah 17,6 sekon. Jadi pada kecepatan 2,5 sekon sebelumnya, kecepatannya adalah 1,6 sekon. Kemudian pada 2,5 sekon kemudian adalah 17,6 sekon. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.